Manchester United saat ini sedang mengalami situasi sulit. Setan merah dihantam badai cedera yang menimpa hampir seluruh lini di tim mereka. Kondisi cedera ini berdampak besar bagi setan merah, pasalnya performa MU ikut turun dengan absennya beberapa pemain. Namun Erik ten Hag baru-baru ini membagikan sebuah kabar baik kepada MU TV. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini ada beberapa pemain yang akan segera bergabung dengan timnya lagi. Menurut laporan Manchester Evening News, pemain yang dimaksud ten Hag adalah Rafael Varane. Kabar mengejutkan datang dari penyerang Chelsea Nicolas Jackson. Sang ejen mengaku kliennya hampir bergabung dengan AC Milan sebelum setuju hengkang ke Chelsea. Nicolas Jackson banyak mendapatkan tawaran pada musim panas lalu. AC Milan awalnya menjadi yang paling serius dalam memboyong Jackson dari Villarreal. Namun keseriusan AC Milan tak terbukti. Chelsea justru datang dengan tawaran senilai 37 juta euro. Alhasil mereka lebih merelakan Nicolas Jackson berlabuh ke Stamford Bridge. Nicolas Jackson kemudian bergabung dengan Chelsea dan dikontrak sampai 30 Juni 2031. Gabriel Martinelli mengalami cedera hamstring saat Arsenal menang atas Everton. Martinelli diperkirakan bakal menepi selama 2 pekan atas cedera hamstring tersebut. Sang pemain berpeluang harus absen di 4 laga Arsenal. 4 laga yang dimaksud adalah melawan PSV Eindhoven di Liga Champions, menghadapi Tottenham Hotspur pada Derby London Utara, melawan Brentford di Piala Liga Inggris, serta bertandang ke markas Bournemouth. Hal ini akan menjadi kehilangan besar untuk Arsenal sebab ia selalu menjadi pilihan utama Mikel Arteta dalam 5 laga awal Arsenal di Liga Inggris. Ia telah mengemas 2 assist di musim ini. Manajemen Manchester United dilaporkan telah mengambil sikap terkait desakan untuk memecat Erik ten Hag. Pihak setan merah dikabarkan tidak akan mengikuti permintaan segelintir fans tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen Manchester United tidak berniat memecat Erik ten Hag dalam waktu dekat ini. Mereka menilai bahwa ada penyebab di balik tren buruk setan merah, terutama skuad MU saat ini lagi dihantam badai cedera. Lalu juga ada sejumlah masalah seperti yang dialami Anthony. Karena itu mereka menilai ten Hag tak layak disalahkan sepenuhnya atas situasi sulit yang menimpa mereka. Real Madrid menjadi salah satu klub yang mampu tampil konsisten di musim 2023-2024. Walau tampil gemilang, hal tersebut tak lantas membuat klub merasa puas dengan kondisi skuad. Kabar terakhir menyebutkan jika Los Blancos masih berencana untuk menambah kekuatan. Beberapa nama pun masuk dalam rencana belanja, termasuk diantaranya bintang Chelsea, Reece James. Sports melaporkan bahwa sang pemain sama sekali tak memiliki rencana untuk hengkang dari Stamford Bridge. Pemain berusia 23 tahun itu juga menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah kembali menghantarkan Chelsea ke masa kejayaannya. Ada perkembangan dari Arsenal soal cedera Jurrien Timber. Ia sudah bisa berjalan bebas tanpa menggunakan pelindung kaki pasca menjalani operasi. Sebelumnya, bek asal Belanda tersebut harus menepi lantaran mengalami cedera. Timber mengalami cedera ECL dan membuatnya harus menjalani operasi. Hal tersebut memaksanya harus absen selama berbulan-bulan guna memulihkan cederanya. Namun, dilansir laman resmi klub, baru-baru ini ia nampak tengah berjalan dengan senyuman pasca operasi yang dilakukannya. Di akhir pekan kemarin, Manchester United menelan kekalahan dari Brighton. Tak tanggung-tanggung mereka tumbang dengan skor 3-1. Dilansir The Sun, kekalahan itu menimbulkan dampak negatif bagi skuad setan merah. Ada pertikaian di antara pemain MU usai kekalahan tersebut. Menurut laporan yang sama, pertikaian pertama adalah antara Bruno Fernandes dan Scott McTominay. Sang kapten dikabarkan mencaci sang gelandang usai pertandingan, sementara pertengkaran kedua yang dikabarkan terjadi adalah Lisandro Martinez dan Victor Lindelof. Mereka dilaporkan saling menyalahkan atas terjadinya 3 gol Brighton tersebut. Seperti yang dilansir Mundo Deportivo, Barcelona disebut tengah memasukkan nama gelandang Royal Antwerp Arthur Vermiron dalam bidikan mereka. Menurut laporan, sebelumnya pihak Barcelona sudah mendekati sang pemain, namun harga yang diminta Antwerp yaitu 20 juta euro. Harga tersebut dirasa terlalu tinggi, oleh karenanya saat itu kesepakatan harus dibatalkan. Tak hanya soal biaya, transfer limit gaji Barcelona seakan sudah mencapai batas, sehingga mereka tak bisa mengamankan pemain baru. Karena itu, Arthur baru akan coba didatangkan lagi di bursa musim panas berikutnya.
Tiga klub raksasa Juventus, Barcelona, dan Manchester United dilaporkan memperebutkan pemain muda Ekuador, Oscar Zambrano. Menurut Toto, Juventus siap bertarung habis-habisan dengan Barcelona dan Manchester United untuk mendapatkan jasa Oscar Zambrano. Dia akan diproyeksikan ke tim usia muda yang berlaga di Serie C. Pemain berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang bertahan. Zambrano merupakan jebolan tim junior LDO Quito dan kini telah menjadi andalan di skuad senior yang telah mencatatkan 19 penampilan untuk klub di musim ini. Zambrano juga telah memperoleh 14 caps bersama timnas U20 Ekuador. Barcelona menargetkan pencapaian yang tak tinggi di Liga Champions, alih-alih mengincar juara atau mencapai semifinal. Target yang dipasang Xavi Hernandez hanya lolos fase grup. Padahal, Barcelona musim ini tergabung dalam grup yang relatif mudah. Tiga klub yang akan menjadi saingan Barcelona di grup H adalah Porto, Shakhtar, dan Royal Antwerp. Satu-satunya klub yang bisa menjadi sandungan adalah Porto. Namun, Xavi mengatakan bahwa Barcelona hanya berharap bisa lolos fase grup lebih dulu. Apa yang ditargetkan Xavi memang sangat realistis jika mengukur tingkat kesulitan grup di atas kertas. Ada kabar baru seputar masa depan Conor Gallagher. Gelandang muda itu dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk cabut dari Chelsea. Dilansir Football Insider, Gallagher hanya saat ini mulai kesal dengan Mauricio Pochettino. Di awal musim ini, Gallagher memang masih sering bermain, namun hal ini dikarenakan sejumlah gelandang Chelsea mengalami cedera. Ia punya firasat jika para gelandang Chelsea sudah fit, ia akan terdepak dari skuad The Blues. Oleh karena itu, Gallagher sudah mengecam pihak Chelsea bahwa ia siap meninggalkan Stamford Bridge. Ia menekan bahwa dirinya ogah hanya menjadi cadangan. Daftar peminat jasa Xavi Alonso semakin bertambah. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen dilaporkan ingin mencopot pelatih Bayer Leverkusen tersebut. Dilansir Mundo Deportivo, Bayern Munchen sangat terkesan dengan pekerjaan Xavi di Leverkusen. Ia dinilai sebagai manajer muda yang jenius. Menurut laporan yang sama, manajemen Bayern Munchen saat ini ambil rancangan untuk menyingkirkan Thomas Tuchel. Sang manajer sendiri diberi target yang tinggi di musim 2023-2024 ini. Jika ia gagal memenuhi target itu, maka ia bakal dipecat. Sebagai gantinya, manajemen Bayer akan mencoba merayu Xavi agar ia mau pindah ke Allianz Arena. David De Gea tengah menganggur usai kontraknya tak diperpanjang Manchester United pada akhir musim 2023 lalu. Kini pemain asal Spanyol itu mendapatkan tawaran dari dua klub kampung halamannya. Dilansir dari Daily Mail, klub pertama yang mendekati De Gea adalah Real Betis. Kemudian klub lainnya adalah Valencia. Sementara laporan yang sama menyebut jika De Gea menaikkan permintaan gaji kepada dua klub Spanyol tersebut. Dapat diperkirakan jika Real Betis dan Valencia akan saling adu nominal penawaran untuk mendapatkan jasa David De Gea.